Tolong disiapkan. Istaidna tajimu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mau belajar. Zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah Ustazah, kita absen terlebih dahulu ya. Ustazah Aluri Alesia Putri Oktaviani, Anissa Melia Fernandi, Azura Liana Kalista, Cahya Putri Azhara, izin. Cinta Andini Kalika, Fatimah Zara, sakit. Kaila Febrianti Amira, Kaira Alimanida, sakit. Habibah Zara Pranawa, Lutfia, Laura Rafifa, Putri Ismaini, Konita, Raisa, Reziana, Safira, Sakira, Zahra, Zaskia Nisa Fauzil, Anggun Cahya Nisa, Ramaiza Alia, Hanisa Musa, Maya Farah. Oke. Baiklah Ustazah, untuk hari ini kita lanjut ya materi kita tentang lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Ini kita udah masuk ke bab 4. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. 4. Menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Dan terakhir nanti menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Sholat sunnah. Nah, sebelum itu Ustazah tanya dulu sama anak Ustazah, apa arti sholat sunnah? Sholat diwajibkan dikerjakan dalam Islam. Satu-satu dulu. Coba kok apa? Nah, ya. Sholat yang dikerjakan namun tidak wajib dalam Islam, namun jika dikerjakan mendapatkan pahala dan tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, ya, boleh juga ya. Betul kata temannya ya. Nah, jadi sholat sunnah itu apa artinya? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah SWT. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya, Ustazah. Sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu terbagi dua ya. Ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid. Kalau dikerjakan secara berjamaah itu sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Nah, yang kedua sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dikerjakan secara sendirian. Jadi untuk apa hari ini anak Ustazah? Nanti kita bagi kelompok ya. Tapi perhatikan ini dulu ya. Ini ada 3 macam ya yang akan kita bahas: sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, dan sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah.
ya. Siapa yang udah pernah ngerjakan? Ada? Nggak ada ya? Berarti ustazah mungkin waktu itu masih SD atau TK? SD ya. Nah, kita lanjut sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah munfarid itu sholat yang dikerjakan secara sendiri. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Udah tahu kan? Sholat yang diiringi oleh sholat fardu. Nah, 2 rakaat sebelum apa? Misalnya sholat zuhur ya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Itu namanya qobliyah ya. Nah, yang kedua sholat istiqorah. Sholat meminta petunjuk Allah menentukan pilihan. Misalnya ustazah nih ya, mau masuk sekolah mana maunya? Apa ada 2 pilihan? SMA SMA 1 atau mau ke apa? Ke Binsus ya, SMA Binsus. Nah, kalau ragu, silakan anak ustazah melaksanakan sholat istiqorah ya, sholat meminta petunjuk Allah menentukan pilihan. Anak ustazah. Nah, untuk itu dalam materi ini ada masalah yang ustazah temui ya. Kita cari masalah yaitu tentang sholat tahajud ya. Kenapa ustazah bilang ini ada masalah di sholat tahajud? Karena kita kan ada belajar BPI ya ustazah. Nah, ustazah ada membimbing anak BPI. Ustazah cek buku harian sholat ya. Ternyata banyak yang tidak mengerjakan sholat sunnah tahajud. Apa permasalahan anak-anak ustazah di sana? Nah, jadi itulah yang akan ustazah tugaskan. Ustazah bagi per kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti akan mempresentasikan kalau sudah siap apa masalahnya tentang tidak mau melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Oke, nah ustazah, ini ustazah bagikan. Ya, nanti dibuat di dalam kertas ini ya. Sholat sunnah tahajud, apa masalahnya tidak mengerjakan sholat sunnah tahajud? Oke. Kita matikan Faiza. Mana yang lebih kuat di hati anak ustazah? Mau milih apa? Kalau katanya di SMA Binsus, itu pilihannya ya. Yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Sholat ketika masuk masjid ya. Tujuannya adalah untuk menghormati masjid. Nih, yang terakhir sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Contohnya, sholat tahajud, sholat yang dikerjakan waktu malam hari. Nah, yang kedua sholat tarawih, sholat yang dikerjakan di bulan Ramadan. Yang ketiga sholat witir, sholat sunnah yang wajib. Boleh ustazah kerjakan 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang keempat sholat tasbih, sholat sunnah yang sholat sunnah yang disertai zikir. Ini sholat tasbih nih belum pernah juga ngerjakan. Ya, ini sholat yang paling lama. Ya lama nanti di sholatnya ini sampai 1 jam ya. Nanti anak ustazah bisa lihat di buku cetaknya ya bagaimana cara sholat tasbih ini. Yang kelima sholat sunnah duha. Nah, ini adalah sholat yang dilaksanakan di pagi hari. Ini sudah terbiasa anak ustazah melaksanakan ya. Setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu anak ustazah melaksanakan sholat duha. Kadang-kadang dikerjakan ada di lapangan ya sama-sama, ada juga kalau hujan kita mengerjakannya di dalam kelas. Baik, anak ustazah. Nah, untuk itu dalam materi ini ada masalah yang ustazah temui ya. Kita cari masalah yaitu tentang sholat tahajud ya. Kenapa ustazah bilang ini ada masalah di sholat tahajud? Karena kita kan ada belajar BPI ya ustazah. Nah, ustazah ada membimbing anak BPI. Ustazah cek buku harian sholat ya. Ternyata banyak yang tidak mengerjakan sholat sunnah tahajud. Apa permasalahan anak-anak ustazah di sana? Nah, jadi itulah yang akan ustazah tugaskan. Ustazah bagi per kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Nanti akan mempresentasikan kalau sudah siap apa masalahnya tentang tidak mau melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Oke, ustazah.
juga di dalam kertas ini ya. Sholat sunnah tahajud, apa masalahnya tidak mengerjakan sholat sunnah tahajud? Oke. Waktunya kita mulai diskusi. Kelompok 1 silakan ke depan mempresentasikan masalah yang kita bahas tadi ya, tentang apa? Sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud itu jarang dilaksanakan oleh orang? Nah, coba kelompok apa? Semuanya boleh jawab. Oke, silakan baca kelompok apa? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan kenapa sebagian besar orang itu tidak melaksanakan atau tidak mau melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, tidak bisa bangun seperti lelah atau mager. Saya ulangi, yang pertama tidak bisa bangun seperti lelah atau mager. Kedua, takut menghormati atau orang berpikir dalam menghormati ada sesuatu mistis yang tidak bisa diakali manusia. Nah, yang terakhir ada takut ada hal goib. Itu contohnya ada jin. Karena menolak hukum Allah, contohnya seperti makmum. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, satu lagi kelompok apa? Ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas tentang masalah-masalah orang yang tidak sholat tahajud. Pertama, telat bangun. Kedua, kecapean sehingga lupa untuk sholat tahajud. Ketiga, ketiduran. Keraskan suaranya, saya dengar kawannya. Terakhir, ketiga, ketiduran. Keempat, sakit. Kelima, haid. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu ke kelompok 3. Baik, ke Nana Ustazah. Tadi setelah diskusi tadi ya, Nana Ustazah, maka Ustazah akan memberikan sedikit penguatan ya tentang permasalahan yang kita bahas tadi ya, yang diskusikan secara bersama tadi, yaitu tentang sholat sunnah
tahajud, sholat sunnah tahajud, yang mana anak ustazah atau siswa-siswa yang lain masih belum melaksanakan sholat tahajud, yang melaksanakan bisa dihitung dengan jari hanya satu persatu. Seperti kita biasa di sekolah ini ada materi BPI ya, ada penilaian gimana sholat tahajudnya, apakah ada dikerjakan atau tidak. Nah, selama ini guru pembimbing melihat anak-anak ustazah masih belum melaksanakan sholat tahajud. Tadi ada kelompok satu mengatakan karena takut keluar ambil wudhu, nah, karena ketakutan, takut dengan setan atau dengan hantu, itu alasannya. Ada juga karena sakit, kalau sakit mungkin ya bisa. Kalau sakit itu kan tidak apa-apa, kita tidak sholat sunnah, ini sholat sunnah. Dia apa alasan yang betul-betul kita malas untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud. Baik ya, sedikit dari ustazah tambahan ya untuk penguatan materi ini. Kenapa sholat tahajud itu siswa malas mengerjakannya? Yang pertama, dhaful imani, lemah iman ya, lemah iman. Kalau kuat iman pasti ia sangat cinta dan rindu dan sangat bahagia untuk menghadap Allah di penghujung malam. Ketika orang lagi tidur, enaknya tidur, dia terbangun ya, di sepertiga malam itu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau masih ada rasa takut ya, yang tadi ya kelompok satu karena ada ketakutan, itu berarti imannya belum kuat ya, berarti imannya belum kuat. Jadi itu yang pertama tadi ya, kenapa malas melaksanakan sholat, karena lemahnya iman ya. Sesungguhnya bangun tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan mendalam. Surat Al-Muzammil ayat 6. Bukankah kekasih senang berjumpa dan berdua dengan kekasihnya? Ini maksudnya ya, kita bertemu dengan Allah ya, berbicara sama Allah, mengadu sama Allah di tengah malam, meminta sama Allah apa yang mau atau yang kita inginkan. Baiklah ustazah, selanjutnya kenapa malas melaksanakan sholat tahajud? Yang kedua, al-jahlu. Al-jahlu itu karena awam ilmu agamanya ya. Seandainya tahu dalil, keutamaan, rahasia, hikmah, keajaiban, manfaat, indahnya tahajud, pastilah ia akan menjaganya. Pasti dia akan melaksanakan sholat tahajud ya. Kalau dia tahu ilmu agama tentang apa atau keutamaan dari sholat tahajud itu, pasti dia akan sering melaksanakan tahajud. Jadi alasan kedua ini malas untuk melaksanakan sholat tahajud karena al-jahlu. Al-jahlu ini karena awam ilmu agama, kurang ilmu agamanya. Yang ketiga, hubud dunia ya. Hubud dunia itu cinta dunia, diperbudak dunia, sehingga dilelahkan dan disebutkan dengan apa? Dengan dunia, siang dan malam ya. Bangun malam pun karena target dunia, bermegah-megahan, telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takasur ya, ayat 1. Ya, itu yang ketiga tadi, cinta dunia, terlalu mencintai dunia, yang akhirat lupa ya. Jadi di dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya tentang seimbangkanlah antara dunia dan akhirat. Nah, jadi kita harus mencintai dunia, akhirat jangan lupa, jangan dunia saja dan juga jangan akhirat saja. Jadi kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Lanjut ustazah, yang keempatnya Abdul Hawa, budak nafsu. Orang yang kegemarannya melakukan amal maksiat seperti pezina, pemabuk, pejudi dan sebagainya, sangat sulit untuk melaksanakan sholat malam. Apalagi sholat wajib ya. Ada juga tinggal. Karena kalau di dalam hati kita ini masih diperbudak oleh hawa nafsu, maka kita akan sulit untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang kelima, ta'mul harami, banyak makan makanan atau minum yang haram. Nah, contoh, ini biasanya terjadi anak-anak misalnya
contohnya pergi ke kantin, belanja, tidak membayar, nah itu kan udah haram jadinya ya, anak ustazah ya, karena itu akan menjadi darah daging ya, itu haram bagi yang tidak ketika belanja tidak membayar belanjaannya. Itu contoh yang kelima, ta'mul haram, banyak memakan dan meminum yang haram. Yang keenam, kasratul dzunub, artinya karena selalu dan keseringan berbuat dosa. Setiap dosa yang diperbuat menjadi noktah hitam di hatinya. Ya, sering berbuat dosa ya, contohnya nah seperti ini, yang suka bercerita ya, yang suka bergunjing, menceritakan kawannya, nah, itu tidak boleh ya, karena itu adalah termasuk juga dosa-dosa ya. Atau anak ustazah sering bertengkar, berkelahi, nah, itu termasuk dosa juga. Selanjutnya terakhir ketujuh, karena alasan dari poin pertama sampai ke-6 ia pun dengan mudah dikuasai setan. Maksudnya dari poin yang pertama tadi Ustazah sampaikan sampai ke-6 itu adalah sudah dikuasai oleh setan ya. Nah, setan yang menguasai kita. Kalau sudah dikuasai oleh setan, kita sulit untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Oke, nah Ustazah, sudah paham nah Ustazah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah nah Ustazah, jadi kesimpulan materi kita, pelajaran kita pada hari ini ya, tadi udah Ustazah jelaskan apa-apa saja sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya. Sholat sunnah berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa ya. Nah, kalau sholat munfarid sendiri, contohnya tadi kita bisa sholat istikharah, sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah berjamaah yang bisa kita laksanakan secara berjamaah dan munfarid, bisa dia berjamaah, bisa munfarid, contohnya sholat duha, sholat tahajud ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang membahas lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Nah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bekerja dan berusaha